ya Taibah ya dawal ahyana ishtaqna lik wal hawana dana wal hawana dana. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Baik, di segmen kedua ini langsung aja baik. Waduh, langsung kita buka pertanyaan bagi Ibu BKMT yang hadir pada hari ini. Yang pertama dari Ajlutung dulu, silakan Ibu pertanyaannya. Dari Tung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delita dari Ibu? Lurah, Ibu Delita. BKMT Kecamatan Jelutung. Iya, silakan Ibu Darita. Ini Pak Ustadz, saya tuh ada yang mau ngajak, yang beneran ngajak nikah, tapi saya tuh nolak, apa berdosa enggak. Budoso pada gitu Apa ya. alasan Saya Ibu kok tuh nolak? itu saya tuh penuh ragu gitu. Alasannya sih kok Ustadz, dado cinta ya. Cemas, rasa takut dengan pernikahan nih sekarang trauma. jadi trauma gitu. Oh gitu. Apa selamanya saya harus begini, apa berdosa apa enggak? Yang itu, Pak pertama Ustadz. dulu kenapa Ibu? Nikah itu. pertama? Nikah pertama sudah cerai. Sebab? Sebabnya itu Tidak cocok. KDRT, agak keras kan. KDRT. KDRT. Kekerasan rumah tangga. Iya, kekerasan. Penting Jadi juga keras. trauma tuh kan masih ada, jadi rasa Jadi untuk menerima cinta seseorang tuh udah tertutup gitulah ya. takut Yo, gaya. Khawatir gitu. Ya, Apa selamanya gimana saya solusinya gini? Ibu ya? Berdosa apa tidak ya? Ya, siap. Apa harus saya selamanya gini apa gimana? Jangan Bu. Karena pernikahan itu rugi. Makasih ya Pak Ustaz ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sudah punya yuk? Oh 5 ya. Wah luar biasa Ustadz ya. Baik yang dari sini. Silakan Ibu dari Barcelona. Terima kasih. Jauh dari Spanyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti dari Saya Hairul, Bu. Silakan Ibu Yanti. Majelis Taklim Nurul Hasanah Komplek Barcelona Mayang Mangurai. Iya Ibu silakan. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz masalah mungkin di luar tapi kayaknya nyambung juga Pak Ustadz. Silakan. Masalah hak waris Pak Ustadz. Hak waris. Iya. Bagaimana menurut faraid Islam soal hak waris? Kayaknya selama ini kebanyakan sudah tidak sesuai lagi. Jadi nanti ujung-ujungnya ada keributan, ada bentrokan masalah hak waris itu. Itu aja, terima kasih. Waris apa Bu? Warisan, harta, boleh apa hak waris dalam Islam. Hak waris ya? saja, hak waris. Hak waris ya? Iya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Yanti silakan. Kalau batu cincin hak waris enggak Ustaz? Kalau harganya 1 miliar? Oh iya bisa jadi ya. Silakan Ibu pertanyaannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hayati Ramli dari Majelis Taklim Masjid Al-Insanu Taqwa Kelurahan Kebun Andil, Kecamatan Jelutung. Iya, silakan Yang Ibu. saya mau tanyakan pada Pak Ustadz, ada keluarga yaitu dia mau saya nikahkan tapi dia tidak mau Pak Ustadz, ada alasannya. Jadi bagaimana caranya saya selaku orang tua di rumah, apa kita ikut berdosa? Kalau orang Tapi mau sudah dia diingatkan, tidak Ibu, ya? mau. Sudah diingatkan Ibu ya? Nah ya. Iya. Hanya itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari IWSS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ini aja Bu. Nama saya Ibu Hajah Nelly Tansil. Silakan Ibu Hajah Nelly Tansil. Dari IWSS Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Pak Iya, Ustadz. silakan. Iya. Yang ingin saya tanyakan tentang bagaimana hukumnya seandainya sebelah pihak misalnya Islam terus menikah dengan
Nasrani. Oh, dengan Iya. agama lain ya. Iya, dengan agama. Jadi menurut agama Islam itu bagaimana solusinya Iya, kira-kira? Sampai sekarang masih? Nikah beda agama Bu ya? Iya, Oh, beda hukumnya agama. aja, ya. Iya. Iya. Baik Ibu. Itu baik cuman Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 pertanyaan Ustadz. 4 pertanyaan Rol. Yang pertama dari Ibu Derita Jelutung. Ustadz, banyak lelaki yang menginginkanku. Cia. Tapi semua ku tolak karena traumaku. Wah. Bagaimana Ustadz hukum yang seperti demikian? Saya trauma Ustadz karena mungkin saya dulu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, jadi saya masih terasa bahwa tangan suami itu yang mukul, yang seharusnya membelai, kaki suami itu yang seharusnya ya mencari nafkah malah untuk nendang bola di rumah dan seterusnya. Jadi sedih. Maka kalau datang laki-laki kecuali Ustadz, pokoknya kalau datang laki-laki lain perasaan Ustadz. Makanya saya tolak. Berdosakah saya Ibu? Trauma itu kalau hadir dalam kehidupan kita biasanya memang membawa bayang-bayang keburukan. Ibu ya, bayang-bayang keburukan. Sampai hari ini kan kita lihat, maaf Ibu, kemarin pernah kita bahas tentang LGBT. Ibu ya, kenapa banyak perempuan yang tidak mau lagi dengan laki-laki, tidak mau dengan laki-laki? Kenapa banyak laki-laki yang tidak mau dengan perempuan? Karena mungkin dia trauma. Ya, sehingga dia malas lagi dengan laki-laki, enak dengan perempuan. Nauzubillah, itu sudah penyalahgunaan seksual atau penyimpangan seksual. Ya, haram itu, tidak boleh dalam Islam. Maka trauma-trauma demikian jangan sampai merusak akidah kita. Trauma-trauma demikian seharusnya kita buat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan malah menakut-nakutkan hidup kita. Jadi kalau Ibu bertanya berdosakah, saya menolak karena trauma tadi ya tidak berdosa, cuman pikirkan dengan cara baik. Kalau orang sekarang kan Ustadz, saya sebenarnya maulah menikah, saya tuh punya anak, ada datang ke saya Bu ya, saya punya anak semacam Ibu tadi kan 5, saya punya anak, kemudian anak saya tuh gadis, saya khawatir Ustadz, mungkin terjadi hal-hal demikian kekhawatirannya. Tapi kan nanti ketika sudah menjadi suami ada janji yang dibuat, ada kesepakatan yang dilakukan. Karena ketika suami yang baru nikah kepada kita, anak dari suami kita yang pertama juga menjadi anaknya, haram untuk anak. Walaupun jatuhnya adalah anak, tapi tetap anaknya, tidak boleh. Ya, kecuali dia belum nikah dengan emaknya. Baru datang nengok emaknya, ternyata yang ditaksir malah anaknya. Mau nikah dengan anaknya udah salah. Salah pasang tajur itu namanya. Ya, masang tajur dapatnya yang lain. Jadi Ibu yang dirahmati Allah, hilangkan trauma itu, jangan sampai menghantui diri. Kalau memang baik, katakan baik. Kalau tidak, bertanyalah kepada anak. Anak 5 itulah cukup untuk menjadi pengayom hidup kita. Anak 5 itulah mungkin cukup menjadi kebaikan bagi kita. Jangan pula kelak mungkin mencari yang terbaru menurut kita baik, belum tentu menurut orang baik. Sebab kalau kita menikah sudah status yang kedua, itu harus banyak bertanya dengan orang. Diri kita ketika kita ingin nikah, tanya dulu dengan anak kita. Khawatirnya nanti kita yang anak yang tidak suka kan juga keluarga kita. Ya, maka mungkin nikah ada terapi, ada cerita atau dekatan yang kita berikan sehingga semua bisa menjadi lebih baik insya Allah. Jadi Ibu kalau datang lagi kelak yang akan datang, tanya dulu ke anak supaya trauma itu bisa hilang. Rasanya mungkin ini lagi, tanya lagi dengan emak kita atau dengan ayah kita kalau masih hidup, atau mungkin tanya dengan anak kita yang paling tua yang bisa berpikir macam mana. Kalau memang anak-anak bilang, "Ma, biarlah kami yang menjadi papa, biarlah kami yang menjadi bapak." Alhamdulillah, tanpa suami yang hadir dalam kehidupan anak yang menjadi pengayom dalam kehidupan kita insya Allah ya. Karena ternyata ada kawan saya sukses Ibu, single parent ya, dia seorang PNS golongan rendah di Surabaya, anaknya 8 orang, subhanallah Ibu ya, anaknya 8 orang PNS golongan rendah, bapaknya meninggal ketika anak yang ke-8 tuh masih kecil Ibu ya. Yang ke-8 tuh masih kecil, jadi mereka saling membantu. Alhamdulillah sampai kepada anaknya semua menjadi dokter, bahkan 4 orang menghafal Al-Quran. Tidak pernah dia minta bantuan dari orang lain. Dia lah yang saling membantu sambil menyemangati orang tuanya yang sampai pensiun konon terakhir cuman golongan 3B. Bayangkan Bu. Jadi dari kecil dia ngurus, kecil gaji. Kenapa? Karena bantuan. Ingat, rezeki bukan berapa banyak yang kita dapat, tapi berkah-berkah yang kita punya insya. Walaupun dulu kita punya suami atau sekarang kita punya suami banyak hartanya, tetapi kalau tidak dibarengi dengan berkah, harta tidak akan bernilai. Na'udzubillah. Yang kedua, Ustadz,
Bu Yanti, hak waris dalam hukum Islam tetap wajib ibu hukumnya. Tapi kewajiban hak waris dalam hukum Islam ketika konflik dalam rumah tangga, maka dia menjadi solusi solutif. Kalau tidak ada masalah dalam keluarga, tidak masalah Bu. Contohnya misalnya si A dengan si B kakak beradik berdua cuman, ya laki. Yang laki-laki enak pula, tidak ada banyak cerita, sudahlah dek, biar kita berdua. Lah, kalau bicara 100, abang 75, adik 25. Tapi abang kau sayang dengan adik, biarlah abang lah punya istri, adik lah punya suami, kita bagi rata bela adik, yo. Bang 50, adik 50, selesai. Tak perlu hukum Islam ibu. Yang tak boleh itu hukum Islam tanda kutip, faraid Bu ya. Apabila ada masalah, ternyata sudah dibagi 50-50, abangnya cara istrinya ikut campur, abang apa? Akhirnya mulai kata orang itulah bangun rumah tapi masih bunyi toko, tak boleh Islam. Maka kalau sudah terbangun rumah berarti kita manfaatkan rumah itu sebaik. Ada lagi suara toko menoko. Nah, itu. Kalau ada kesepakatan itu yang terbaik. Bahkan ibu baru saya selesaikan kemarin, ada keluarga, ada yang di Jakarta, ada yang di Lampung, ada yang di Medan. Harta mereka ada di satu tempat di provinsi Sumatera, banyak hartonya Bu. Ya, kak beradik pun dia banyak, cuman laki-laki ada satu. Jadi perhitungannya laki-laki itu lebih banyak dapat dari yang perempuan, hitung-hitung. Subhanallah, abangnya yang di satu tempat itu ya di daerah Depok, dia bilang sudahlah. Saya tidak dapat, saya bagi ikhlas kepada adik, bagilah ratu untuk kalian semua yang perempuan, biarlah saya cukup dengan rezeki yang ada. Kalaupun ada saya minta sedikit, tidak ada banyak untuk bantu masjid dibangun di samping. Subhanallah, enak kalau model itu. Ini kan jadi masalah, sudah mulai ribut lah. Ya, apalagi yang kadang-kadang ikut campur suaminya atau istrinya. Padahal suami dengan istri dalam harta campur ibu, yang berhak adalah si anak yang memiliki harta waris. Gitu ibu ya. Jadi memang hukum waris tetap wajib digunakan. Apabila ada masalah kembalikan ke hakim. Apabila tidak ada masalah selesaikan dengan cara kekeluargaan. Karena ditakutkan nanti ada masalah dalam keluarga. Begitu. Kemudian yang berikutnya Ibu Nur Hayati Ramli. Ustadz, bagaimana tadi ibu sudah disuruh untuk menikah tapi nolak Pak Ustadz. Ya, lah dicarikan elok-elok. Rasulullah 5 kali Pak Ustadz saya datang, malu pula rasanya. Dan enggak, berdosakah saya? Kita sebagai orang tua hanya menganjurkan ibu. Ya, memang kalau gadis kita yang menikahkan mereka. Kalau mereka tidak mau kita paksa, keluarga juga rusak, kita yang menjadi masalah. Maka kita berikan pembelajaran kepadanya, perlahan-lahan kita berikan ilmu. Ya, jangan sampai nikah menjadi hal yang menakutkan. Berdosakah saya ibu? Kalau ibu sudah mengingatkan di awal, maka berikutnya adalah tanggungan orang yang telah dinasehati. Anak kita tidak sembahyang karena tidak pernah kita ajak sembahyang, itu dosa kita Bu. Tapi anak kita ajak sembahyang, dia tidak enggak, lepas dosa kita. Bu ya, lepas dosa kita. Makanya jangan tidak diajak, tetap diajak dengan cara sabar anak. Kalau lah berumur kok belum juga. Nah, kan gitu. Kita pada cerita dengan dia perlahan-lahan. Nah, kalau enggak, emak kok kebetulan ada kawan kemarin begini. Nah, coba nanti emak ajak komunikasi. Kan begitu. Silahkan. Kalaupun tidak, karena bukan kita yang mengalami, sudah emak bila kawin dengan dia. Kacau gitu Bu. Ya, maka kita perlahan-lahan. Tabir alaiha, sabarlah menghadapi anak-anak kita. Pertanyaan yang terakhir dari Ibu Hajah Nelly Tansil, gimana Ustadz nikah beda agama? Jelas dalam nikah beda agama hukumnya haram, Ibu ya. Karena memang menikah itu cuman orang mukmin dengan orang mukminat. Orang beriman dengan sama-sama orang beriman. Orang-orang musyrik sama-sama orang musyrik. Orang yang ahli zina sama-sama dengan orang yang melakukan zina. Apa maksudnya itu Ustadz? Ada yang bertanya tuh, kok zina nikah dengan orang yang zina? Itulah dalil yang dipakai orang apabila ada perempuan yang hamil, maka yang layak menikahinya adalah mereka yang menghamilinya. Itu KHI kompilasi hukum Islam pasal 53. Nanti dilihat itu ada kompilasi hukum Islam pasal 53 tentang kawin hamil. Maka di situ ayatnya azaniyatu la yankihuha illa zaniyatin. Orang yang melakukan zina tidaklah dinikahi kecuali mereka yang menzinahinya. Itu maksudnya. Ya, itu. Maka dari itu Islam diharamkan. Maka kalau ingin bersatu, satukan dulu agamanya, baru sempurnakan syarat sahnya. Karena syarat pernikahan harus Islam, harus agama, sehingga semua bisa berjalan lancar insya
Allah cemturo. Iya, itu tadi ada 4 pertanyaan sudah dijawab Ustadz. Nanti disambung lagi Ibu ya. Jadi yang mau bertanya lagi di segmen selanjutnya kita rehat dulu sejenak Ustadz. Selepas para berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Toiba ya dawal a'yana istaqna lik wal hawa nadana